Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap. Ini kopinya pagi ini adalah kopi luwak. Wild luwak. Pocoranaka. Wild luwak. Ya, kopi luwak. Ini saya dapatnya dari ininya, Ulungwae ini, dari si pembuat kopinya gitu. Jadi nggak tahu harganya berapa. Katanya kopi luwak kan termasuk kopi yang mahal di dunia ya. Rasanya sih enak. Bagi saya smooth gitu ya. Digunakan juga pakai filter saya. Nah, ini yang kayak gini ya. Budi Raharjo Smooth Filter. Nah. Topik yang kita bahas apa? Yang lagi rame kali ini yaitu cryptocurrency. Ya, cryptocurrency. Ada banyak lah cerita tentang cryptocurrency. Kita bahas satu-satu dulu ya. Apa sih itu cryptocurrency? Karena lagi rame nih cryptocurrency, ada baru ini keluar ini dari MUI ya. Terus sebelumnya itu ada lagi apa lagi ya? Yang meroket, cryptocurrency dan seterusnya. Di luar sana seringkali cryptocurrency ini disebut dengan kripto. Padahal di dunia saya kripto itu kriptografi. Ya, algoritmanya. Jadi ini agak sedikit membingungkan bagi banyak orang ya. Tapi sekarang banyak orang yang menganalogikan kripto itu dengan cryptocurrency. Oke lah, biarin lah ya. Saya harus lihat konteksnya ketika orang bilang kripto, konteksnya ini apa? Kriptografi atau cryptocurrency. Mari kita lihat tentang cryptocurrency. Jadi itu apa? Kenapa orang melakukannya gitu? Kemudian apa sih yang disebut ICO, Initial Coin Offering? Ini motor lewat nih. Saya akan mencoba menjelaskan ini dengan membuat analoginya dengan kupon. Jadi ceritanya, misalnya ini kita para pendengar dari Padepokan Budi Raharjo ini mau ngadain bazar. Waduh, pasar malam. Kita ngadain pasar malam. Pak Budi, kita ngadain pasar malam. Ayo gitu. Ngadainnya kapan? Wah, ngadainnya nggak tahu ya. 17 Agustus ya, 17 Agustusan. Kita ngadain bazar. Nah, Padepokan Budi Raharjo. Mari, oke. Selain di bazarnya itu nanti tentu saja ada jual makanan dan kopi. Nah, tapi nanti susah nih. Pembayarannya gimana? Daripada susah-susah, kita pakai kupon aja, kupon. Kita nanti jual kupon. Jadi orang kalau mau beli makanan harus beli kuponnya dulu ya. Kuponnya harganya berapa? 10 ribuan aja kuponnya. Jadi satuan kuponnya 10 ribuan. Jadi kalau 10 ribuan kuponnya, terus misalnya nih pasar malamnya itu akan ada berapa banyak uang yang akan makanan yang akan dijual segala macam, totalnya lah, seluruh stand segala macam. Katakan ada 25 juta rupiah ya yang muter. Ini 25 juta itu banyak atau enggak ya? Enggak tahu lah. Saya pernah mengorganisir bazar atau pasar malam. Jadi ada 25 juta. Oke, kita lihat 25 juta dibagi 10 ribu. Nah, 10 ribu. Ini harus dikotret dulu ya. Maka akan ada 2.500 kupon yang dijual untuk pasar malam. 2.500 kupon. Oke. Mari kita cetak dah. 17 Agustus mau dijadikan hari H-nya. Udah. 2 minggu sebelum 17 Agustus, jadi awal-awal Agustus, kuponnya belum ada yang beli. Wah, panitia deg-degan. Wah, ini gimana nih 17 Agustusan Padepokan Budi Raharjo ngadain acara tapi nggak ada yang beli nih kuponnya. Nanti gimana nih, berhasil atau enggak? Waduh, gimana ya supaya ini. Terus ada yang ide. Gimana kalau kuponnya kita sale dulu? Jadi kupon yang harganya 10 ribu itu kita jual dengan harga 5 ribu rupiah. Sale. Jadi kita umumkan Padepokan Budi Raharjo acara bazarnya itu nanti menggunakan kupon 10 ribu, tapi kalau dibeli sekarang kuponnya harganya 5 ribu. Wah, orang-orang senang kan ya.
Orang-orang senang, oke, mari kita beli kuponnya itu sekarang. Nah itu yang namanya initial coin offering, initial coupon offering ya. Oke, wah langsung banyak yang beli. Habis itu kupon 2.500, habis yang beli. Oke lah, udah senang panitia. Hari H, tanggal 17 Agustus, jeng pasar malam, jeng, saya datang sana, lupa. Saya nggak beli kuponnya karena optimis saja Budi Raharjo kan yang punya padepokan Budi Raharjo. Datang ke sana, wah lapar, mau makan. Pas mau makan, Pak, itu Pak ada macam-macam, ada mie bakso, ada kopi. Kopi harganya berapa? Kopinya harganya 30.000 misalnya ya, 30.000. Nggak tahu kalau kopi gini harganya berapa ya? Kalau ini harganya berapa ya? 30.000 mahal murah ya? 20.000 mahal murah ya, 60.000 mahal murah. Katakanlah 30.000 ya. Oke, ntar disip dulu kopinya. Saya mau beli kopi 30.000, berarti saya harus beli 3 kupon ya. Waduh, nggak punya kupon gitu. Terus jalan-jalan, waduh gimana nih ya gitu ya. Ketemulah ada Ani 123. Namanya Ani 123 karena ya itu nama orangnya emang benar, Ani 123. Ini kan 17 Agustus tahun 2053 kan ya. Jadi in the future gitu ya. Terus in the future masih pakai kupon Pak, masih. Kan kita menghargai ini heritage ya. Udahlah saya balik lagi ceritanya, ketemu Ani. Bapak mau beli ini ya kopi ya, butuh kupon. Saya dengar Bapak butuh kupon. Oh iya benar, saya butuh 3 kupon. Nah kata Ani, baik Pak, ini ada saya kuponnya ada Pak. Gitu. Harganya berapa? Harganya 12.000. Lah. Jadi si Ani 123 ini ya udah beli kupon harganya 5.000-an, dijual ke saya 12.000 pula gitu ya. Jadi satu kupon dia untung 7.000 gitu ya. Tapi karena saya udah sakau pengen ngopi gitu ya. Wah, ini udah harus ngopi nih, gimana lagi ya. Udahlah saya belilah. 12.000 saya beli ya oke nih Ani 123 nih 12.000 kali 3 36.000 ya. 36.000 oke gitu. Siap-siap nih udah saya dapat. Wah, udah senang nih. Mau beli itu kopi ya. Di tengah jalan ketemulah saya dengan Cacap 456. Cacap 456. Pak Budi mau ngopi ya? Iya. Emang beli kupon, Pak Budi punya kuponnya? Punya. Aduh saya nggak punya kupon Pak Budi. Mau beli kopi juga nggak bisa gitu. Ding 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 di kepala saya langsung. Ide. Gimana kalau saya jual mau beli kupon saya aja gitu? Hah? Pak Budi punya kupon? Punya. Saya punya 3 pas untuk beli kopi tadi. Oke deh, mau deh Pak Budi. Berapa dijual kuponnya? 15.000 satu kuponnya. Jadi saya ngambil untung 3.000 per kupon tadi ya. 15.000. Cecep 456 mikir-mikir dulu dia. Oke lah, dia udah pengen ngopi ya. Saya pikir wah nanti saya akan beli lagi tuh dari Ani 123. Kan masih bisa beli lagi ya 12.000. Oke. Kata Cacap, udah ini Pak Budi ini 45.000 ya. Oke, 45.000 saya terima kupon berpindah tangan. Jing 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 gitu ya. Dah. Jadi saya untung juga gitu. Nah, saya balik lagi ke mencari Ani 123. Ani, saya mau beli ini kupon lagi gitu. Harganya sekarang 15.000, Pak. Naik kan harga sekarang, harganya naik. Tuh jadi harga kuponnya ini berfluktuasi. Tapi saya pikir wah ini nanti kan ada orang lagi ya yang butuh kupon ini. 15.000 juga saya beli 3 lagi gitu. Jadi Ani udah untungnya berapa kali gitu ya. Udah gitu. Nah, itu ya udah saya beli 3 kupon. Nah, jadi akibatnya apa ya? Jadi ceritanya itu long story short, orang-orang di situ di tempat itu ya, di tempat bazar atau pasar malamnya itu, akhirnya orang itu berjual beli kupon karena kuponnya itu lebih menarik untuk diperjualbelikan ya, tidak untuk digunakan sebagai ini ya sebagai cara untuk sebagai alat untuk membeli kopi tadi ya. Nah itulah yang terjadi dengan cryptocurrency. Bahwa bentuknya koin atau token ya, cryptocurrency seperti itu. Jadi dia seperti kupon tadi. Ya seperti kupon tadi dijual belikan gitu.
Jadi dia tidak seperti halnya kupon tadi, tidak menjadi alat bayar, tetapi menjadi sebuah aset yang dijual belikan. Jadi kupon tadi dijual belikan karena dia menjadi aset ya, sama dengan cryptocurrency. Nah, kalau kita kupon ya, kalau kupon kan bentuknya fisik ya, kita harus desain kuponnya dulu, terus di print atau dicetak, baru kita potong-potong bagi-bagikan gitu ya. Nah, cryptocurrency itu menggunakan teknologi kriptografi, makanya itu disebut cryptocurrency itu, sehingga kita bisa membuat uang digital ya, yang dapat dipertanggungjawabkan ininya, akurasinya ya, sulit di crack, di hack atau apa gitu. Itu bisa diinikan secara algoritmiknya ya, skala algoritmenya itu bisa dilindungi gitu. Kalau kupon tadi misalnya bentuknya kita fotokopian gitu, ada orang yang nakal, daripada dia beli itu ya tadi kupon yang ini, dia pergi ke tempat fotokopi, di fotokopi itu tadi kupon. Jadi ada kupon palsu ya bisa beredar. Nah kalau cryptocurrency nggak bisa, cryptocurrency uang palsu nggak bisa, karena secara algoritma itu diproteksi ya, nggak bisa. Jadi secara teknologi bisa. Jadi membuat kupon konvensional susah, membuat tadi aset kertas itu yang berbentuk kupon itu susah. Kalau aset dalam berbentuk cryptocurrency itu bentuknya angka yang panjang ya. Jadi kalau kita punya koin itu bentuknya koin fisik, kalau itu adalah angka. Atau kalau kita bentuknya uang ya, uang kertas itu kan ada nomor serinya. Nah ini nomor serinya lah gitu, kira-kira nomor serinya. Fisik kertasnya nggak ada, tapi nomor serinya ada. Dan nomor seri uang kan beda-beda ya. Nah, itu juga sama, cryptocurrency nomor serinya beda-beda. Kupon juga nomor serinya beda-beda gitu. Tapi tadi lah teknologi kupon itu bisa diduplikasi atau ini dengan mudah ya, dipalsukan dengan mudah. Cryptocurrency susah. Nah, membuat kupon juga ongkosnya mahal ya tadi ya. Biarpun yang memalsukan ongkosnya mahal. Nah, cryptocurrency sekarang teknologinya sudah semakin hebat sehingga relatively lebih mudah ya, lebih mudah quote murah ya. Meskipun ada orang bilang, wah itu teknologinya blockchain ya, cryptocurrency segala macam itu masih di belakangnya ada blockchain, tidak ramah lingkungan, nanti kita bahas lagi. Sebetulnya bisa ya, tapi banyak metodologi yang dipakai orang itu yang proof of work itu yang memang banyak menghabiskan CPU cycle sehingga menghasilkan komputer yang melakukan komputasi percuma gitu ya. Itu ya. Nah itu. Balik lagi sekarang ke kupon. Jadi cryptocurrency seperti kupon sepertinya. Balik lagi seperti kupon. Nah, tadi kan bahasanya 17 Agustus malam deh, orang-orang jual beli kupon. Yang jualan hanya sedikit yang beli kopinya. Taruh kita minum kopinya dulu nih. Jadi yang sedikit kopinya nih kebetulan tadi karena saya beli 3 kupon, nah saya bisa beli kopi ini. Kopi yang dibeli dengan kupon ya tadi ya. Nah, orang jual beli kupon, adanya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Nah, bagaimana harga kupon itu ketika pasar malam atau bazarnya berakhir? Bagaimana harga kupon itu tanggal 20 Agustus katakan ya, 17 Agustus sudah selesai, 20 Agustus. Nah, sekarang harga kuponnya gimana? Kuponnya nggak bisa dibelanjakan. Jadi sekarang tergantung nilai kuponnya ini. Apakah ada nilai historisnya atau tidak? Kalau misalnya pasar malamnya itu ya gitu-gitu aja, tidak menarik ya. Tapi kalau di pasar malam itu ada misalnya performance dari band yang terkenal, saya nggak tahu sekarang yang terkenal apa. Kalau anak muda kayaknya BTS kali ya, anak-anak sekarang ya. BTS itu kalau ada itu. Nah, itu kuponnya dijadiin memorabilia ya, jadi ada value-nya. Tapi kalau pasar malamnya cuma gitu-gitu aja ya, yang main band Pak Budi gitu. Itu memori yang perlu dihapus. Set. Waduh, itu performance yang mengesankan atau mengesalkan itu bedanya dikit ya. Nah, terus berarti kuponnya tergantung nih. Bisa harganya masih tetap ada harga ya, memorabilia, bisa juga nggak ada harganya. Berjalan. Jadi yang tadi yang mungkin beli ya, tadi kupon yang ada yang beli mungkin 50.000 satu lembar karena tadi harganya fluktuasi tadi ya. Berharap bahwa orang lain ada yang membeli dengan harga 55.000 itu. Ternyata udah habis masa berlakunya gitu ya. Sehingga yang 50.000 kupon tadi tidak ada harganya, nol, bubar jalan. Bubar total tadi perkuponan yang tadi. Kayak batu akik kali ya, berantakan semuanya. Gitu. Atau kalau panitianya kabur. Udah ngumpulin juga kupon ya, udah terkumpul segala macam. Lagi perdagangan malam itu, perdagangan si panitianya ternyata beli kuponnya juga, terus dia jual belikan ya.
terus habis dia untung panitianya kabur. Berantakan tuh acara pasar malamnya itu. Nah, itu bisa terjadi juga. Demikian pula dengan cryptocurrency. Cryptocurrency itu bisa ada yang value-nya bisa bertahan, ada yang bubar jalan, ada yang penipuan ya. Nah, tadi tergantung dari kredibilitas yang bersangkutan. Kalau tadi ceritanya saya itu pasar malam, kuponnya bisa juga kuponnya bukan pasar malam ya, tapi kuponnya adalah kantin kampus misalnya gitu ya. Yang mana kantin kampusnya itu berjalan terus ya. Ya, sekarang mungkin pas lagi work from home atau school from home nggak ada ya. Tapi kantinnya nih assuming semuanya udah masuk ke kampus ya. Asumsinya maka rame ya kantinnya. Jadi jalan terus, kupon masih bisa digunakan. Nah, itu mungkin masih bisa juga kuponnya. Cryptocurrency-nya juga masih bisa jalan. Nah, itu dia analogi saya tentang cryptocurrency dengan kupon. Jadi kuponnya itu tidak menjadi alat bayar, menjadi aset yang dijual belikan. Demikian pula cryptocurrency menjadi aset bentuknya digital, nomor seri tadi ya, nomor seri yang melekat kepada uangnya tadi itu dijual belikan. Itu dia ya, nanti soal status ya, dari jual beli itu statusnya seperti apa. Keabsahannya bisa dijamin keabsahannya. Tetapi masalahnya kalau kita bicara tentang agama ya, gitu ya, halal haramnya itu nanti kita bahas secara terpisah ya. Balik lagi, saya mau ngopi dulu dengan kopi yang dibeli dengan cryptocurrency, enggak dengan kupon. Dengan kupon 30.000 harusnya 30.000 tapi saya beli jadi 15 ribuan tadi ya, jadi 45.000 nih. Asik juga nih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan tadi dapat dicerna, mudah dipahami. Nanti kita bahas lagi yang lain-lainnya ya. Kopi cryptocurrency.